Siapa sangka, dari suara berisik mesin pompa air, bisa lahir sebuah cerita. Ini bukan kisah dari novel roman picisan, tapi dari halaman belakang, sebuah rumah di Jakarta. Cerita tentang Dika dan Bu Rani. Dika, 27 tahun, hidupnya sederhana. Sehari-hari bergelut dengan kunci pas dan pipa bocor sebagai tukang servis pompa air. Tapi, di balik kaos lusuhnya, ia menyimpan mimpi besar. Punya bengkel sendiri. Baginya, setiap tetes keringat adalah investasi untuk masa depan. Optimismenya tak pernah padam. Bahkan, saat dompetnya sedang tipis. Suatu pagi, teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Seorang pelanggan baru dari sebuah kawasan elit di Jakarta Selatan. Saat alamat dikirimkan, Dika tertegun. Ini bukan alamat rumah kontrakan atau perumahan biasa. Ini alamat sebuah istana modern. Rumah megah yang pagarnya saja lebih tinggi dari mimpi-mimpinya. Sambil menyalakan motor bututnya, ia bergumam. Biasanya yang rusak sanyo di rumah kontrakan. Kok ini di istana begini? Setibanya di sana, pintu gerbang besar itu terbuka perlahan. Di baliknya, muncul seorang wanita yang membuatnya seketika salah tingkah. Bukan karena genit, tapi karena pesonanya. Dialah Bu Rani, usianya sekitar 35 tahun. Anggun, berwibawa, namun matanya memancarkan kehangatan yang tak terduga. Aura cerianya menular. Dika, yang biasanya percaya diri di depan mesin, mendadak merasa seperti anak kecil yang baru pertama kali masuk sekolah. Ia menunduk sopan, berusaha menyembunyikan rasa canggungnya. Pekerjaan pun dimulai. Dika berusaha fokus pada deru mesin sanyo yang bermasalah. Setiap baut ia periksa, setiap kabel ia telusuri. Sementara itu, Bu Rani datang membawakan segelas teh manis hangat. Awalnya hanya basi-basi, tapi perlahan, interaksi mereka menjadi lebih dari sekadar hubungan antara pelanggan dan tukang servis. Bu Rani, dengan gayanya yang santai, sering melempar candaan ringan. Tangan Mas Dika cekatan sekali. Ya, kalau para gadis tahu, pasti pada antre minta dibenerin hatinya, ujarnya sambil tersenyum. Dika, yang sedang berkeringat, hanya bisa membalas dengan senyum canggung. Saya cuma bisa benerin pompa, Bu. Kalau urusan hati, punya saya sendiri. Sering korslet? Jawabnya gugup tapi tulus. Lelucon kecil itu berhasil mencairkan suasana. Tak ada kesan menggoda, hanya keakraban yang tulus. Sejak hari itu, Dika mulai merasa ada yang berbeda setiap kali menerima panggilan servis dari rumah itu. Panggilan yang terasa lebih seperti undangan daripada keluhan teknis. Panggilan-panggilan berikutnya terasa semakin aneh. Tapi aneh yang menyenangkan. Kadang Bu Rani menelepon karena tekanan air yang katanya kurang kencang. Lain waktu, ia mengeluh suara mesinnya sedikit lebih berisik dari biasanya. Dika selalu datang, memperbaiki hal-hal sepele yang sebenarnya bisa diabaikan. Jauh di lubuk hatinya, Dika sadar, mungkin bukan mesin sanyonia yang bermasalah, tapi hatinya sendiri. Setiap kunjungan terasa seperti sebuah episode baru. Mereka sering mengobrol di teras belakang, ditemani teh manis dan biskuit. Bu Rani yang biasanya tertutup, mulai sering bercerita. Ia bicara tentang kesepiannya setelah suaminya tiada, tentang betapa rumah sebesar itu terasa hampa dan kosong, terutama saat malam tiba. Aneh, ya, Mas, rumah segede ini, tapi kalau malam yang nemenin saya cuma suara mesin sanyo di belakang. Keluhnya suatu sore, tatapannya menerawang. Dika mencoba menghibur dengan gayanya yang sederhana. Berarti Sanyonia pegawai paling setia di sini, Bu? Gak pernah cuti, katanya. Mereka tertawa bersama. Namun di balik tawa itu, ada getaran lain. Getaran halus yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah koneksi yang tumbuh di antara deru mesin dan aroma tanah basah. Sayangnya, dunia tak sesederhana halaman belakang rumah Bu Rani. Kunjungan Dika yang terlalu sering mulai menarik perhatian. Seorang tetangga yang usil melihat Dika keluar masuk rumah mewah itu. Dan gosip pun mulai menyebar dari mulut ke mulut. Janda kaya itu sekarang mainnya sama tukang servis pompa air. Begitu bisik-bisik mereka, rumor itu sampai ke telinga Bu Rani.
Ia merasa tidak nyaman. Reputasinya sebagai wanita terhormat terasa terancam. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk menjaga jarak. Panggilan telepon berhenti. Gerbang megah itu kembali tertutup rapat untuk Dika. Dika merasa kehilangan, hatinya hancur. Ia tidak pernah punya niat buruk. Ia hanya merasa telah menemukan seseorang yang bisa melihatnya lebih dari sekadar tukang servis. Seseorang yang menghargainya sebagai Dika. Bukan karena status atau pekerjaannya. Pada kunjungan servis terakhirnya, yang tak pernah terjadi karena dibatalkan, Dika menulis sebuah catatan kecil di secarik kertas tagihan. Terima kasih, Bu. Terkadang, orang sederhana hanya ingin didengarkan, bukan dikasihani. Catatan itu tak pernah ia kirimkan. Hanya tersimpan di laci meja kerjanya. Bulan-bulan berlalu, Dika menuangkan kekecewaannya menjadi semangat. Dengan tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dan kerja keras tanpa henti, mimpinya terwujud. Sebuah bengkel kecil, tapi rapi berdiri di pinggir jalan, dengan papan nama bertuliskan Dika Jaya Teknik. Suatu sore yang terik, saat Dika sedang membersihkan peralatannya, sebuah mobil mewah yang sangat ia kenal berhenti tepat di depan bengkelnya. Jantungnya berdebar kencang. Pintu mobil terbuka, dan Burani keluar. Ia terlihat sedikit ragu, namun senyumnya tetap hangat seperti dulu. Pompa air saya rusak lagi, Mas. Kali ini benar-benar parah, kata Burani. Matanya menatap Dika dengan tulus. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, sepertinya cuma Mas Dika yang bisa memperbaikinya, mesinnya dan suasana di rumah saya. Dika tersenyum lega, beban di hatinya seolah terangkat. Ia membalas dengan candaan khasnya. Asal bukan hati yang rusak, Bu. Spare partnya susah dicari. Mereka berdua tertawa lepas. Tidak ada pernyataan cinta, tidak ada janji-janji romantis. Tapi, dari tatapan mata mereka, kita semua tahu, benih perasaan yang pernah tumbuh di antara suara mesin Sanyo itu nyata, tulus, dan sederhana. Cinta yang tidak perlu diucapkan, karena sudah terasa begitu dalam. Kisah ini mengajarkan kita, kadang cinta tak datang di restoran mewah. Dengan alunan biola, ia bisa datang lewat secangkir teh manis, obrolan ringan di teras belakang, dan tawa tulus di tengah kesibukan hidup. Karena cinta sejati bukan tentang siapa dirimu, tapi tentang siapa yang hadir dengan tulus saat duniamu terasa sunyi. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.